Saudara-saudara sekalian, tema saya hari ini adalah 6 langkah mengatasi stres. Hidup manusia itu penuh dengan stres. Stres itu semacam godaan atau cobaan, saudara. Kita boleh dicobai, tapi cobaan bukan dosa. Namun kalau kita menerima cobaan itu, menjadi dosa. Demikianlah stres. Stres bukan penyakit, tapi kalau kita hidup di tengah-tengah stres, itu adalah penyakit. Memang kita tidak bisa melenyapkan stres, tapi kita bisa mengatasi stres. Nah, saya akan menggunakan Filipi pasal 4 dari beberapa ayat di dalamnya untuk mencoba merenungkan bersama saudara bagaimana cara mengatasi stres itu sendiri. Saudara, rahasia pertama untuk mengatasi stres adalah hidup di dalam sukacita. Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di dalam Amsal 22 ayat 17 dikatakan, hati yang gembira atau hati yang sukacita, itulah obat yang mujarab. Dapat menyembuhkan segala bentuk penyakit, tentunya termasuk penyakit stres. Namun saudara, sukacita itu bukan dagelan. Sekarang yang paling terkenal Cak Lontong sebagainya, dia cuma mendagel. Membuat kita ketawa sejenak, hati kita mungkin masih sedih. Jadi sukacita yang benar adalah menurut Alkitab di dalam Yesus. Bersukacitalah kamu di dalam Yesus. Nah, apa itu di dalam Yesus, saudara? Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengampunan. Rahasia yang kedua, hidup di dalam pengharapan. Saudara, di dalam ayat kelima dikatakan demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dan itu adalah satu-satunya pengharapan setiap umat Kristen, mengharapkan kedatangan Yesus. Seseorang yang hidup berpengharapan, dia sebenarnya hidup tanpa stres. Ada 2 narapidana yang oleh hakim divonis berbeda. Yang satu dikatakan, kamu 10 hari lagi akan dihukum mati. Tapi kepada yang lain mengatakan, kamu 10 hari lagi saya akan lepaskan, bebas. 2 orang ini beda sekali sikapnya. Yang satu tiap hari sedih, 10 hari lagi saya bakal mati, gak bisa ketemu keluarga saya dan sebagainya. Tapi yang satu, wah, penuh pengharapan. Jadi beda sekali. Yang satu penuh stres, yang satu bebas dari stres. Kenapa bebas dari stres? Karena punya pengharapan. Yang satu nggak punya pengharapan sama sekali. Rahasia yang ketiga, hidup di dalam doa. Seperti yang dikatakan dalam ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Nah, di depan dikatakan kamu jangan khawatir, yaitu tidak akan ada stres kalau dalam segala hal kita berdoa dan bermohon pada Tuhan. Keempat, rahasia yang keempat, hidup di dalam pengucapan syukur, masih di dalam ayat yang ke-6. Saya lanjutkan
Atau saya baca ulang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur. Saudara, pengucapan syukur itu bukan cuma dengan mulut. Ya gampang kalau kita diberi sesuatu, kita bilang terima kasih, thank you. Tapi kepada Tuhan pengucapan syukur, saya paling senang terjemahan bahasa Inggris. Thanksgiving. Memang mulut mengatakan terima kasih, tapi tangan diulurkan memberi. Rahasia kelima, hidup di dalam kekuatan Tuhan. Ayat ini sangat terkenal, saya kira semua juga bisa menghafalnya. Ayat 13 dari pasal 4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala, saudara, segala perkara dapat kutanggung. Baik perkara yang berat, perkara yang ringan, perkara besar, perkara kecil, perkara apapun. Apa yang sedang saudara hadapi sekarang? Saudara mungkin dalam stres, jangan khawatir. Ayat ini menolong saudara. Yang keenam, hidup di dalam kekayaan Tuhan. Ayat 19 dan 20 akan saya bacakan. Filipi pasal 4 ayat 19 dan 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara, sebenarnya Bapa surgawi kita itu kaya sekali. Dan Dia ingin sekali memberikan apa itu kepada kita. Dia tidak pelit, tapi Dia ingin memberi kepada kita. Jadi kita tidak perlu stres.